Namo tassa bhagavata arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Okay, ya start ya. Okay, so to read the Kamavacha, we have to know the Pali alphabet, no? And also to read any Pali, we should be skillful in the Pali alphabet, no? Ya, jadi untuk agar seseorang itu bisa melafalkan kamawaca ya ataupun keputusan sangga, itu dia harus bisa membaca bahasa Pali dengan benar. Jadi dia harus menguasai cara pengucapan pelafalan alfabet bahasa Pali. Ataupun jika seorang itu ingin mengerti bahasa Pali, belajar bahasa Pali, dia juga harus belajar alfabet bahasa Pali dengan benar. So in Pali alphabet, no, there are consonant and vowels, no. So among the consonant, we must know first class consonant. Class consonant is called Vega Pali. No? Class consonant is a Kawe, Jawe, Tawe, Tawe, and Pawe. There are 5 words. One Vega has a 5. No? There are altogether 25 consonant. No? Ya, jadi di dalam bahasa Pali ada yang namanya huruf hidup dan huruf mati ya, sama seperti bahasa Indonesia. Jadi untuk huruf matinya itu ada total ada 25 ya. Yang sekarang dibahas ini 25, yaitu ada dibagi menjadi 5 kelompok. Jadi kelompok yang pertama adalah kelompok K, kedua adalah kelompok Ca, ketiga adalah kelompok Ta, keempat adalah kelompok Ta, yang kelima ada kelompok Pa. Masing-masing isinya 5, jadi total 25. So this is a Kawe, no? Ka, Ka, Ga, Ga, Nga. No? Jawe, Ja, Cha, Jajanya. Tawe, Tata, Dadana. Tawe is a Tata, Dadana. Pawe is a Pa, Pa, Babama. No? So this is a 5 Vega. No? Okay. Ya, jadi yang tadi waga yang pertama, waga ataupun kelompok ya dalam bahasa Pali itu waga itu adalah eh, kelompok K ya. Jadi di sini untuk membacanya kita harus tambahin satu huruf hidup di belakangnya. Misalkan kita tambahin A di masing-masing kata itu ya. Jadi K, K, Ga, Ga, Nga gitu ya. Lalu di waga yang kedua yang kelompok C itu menjadi Ca, Ca, Jajanya. Kelompok yang ketiga itu Ta, Ta, Dadana. Yang keempat itu Ta, Ta, Dadana. Yang kelima itu adalah Pa, Pa, Babhama. So to read Kamavacha, no? So we need to read the chorus place to write this song. No? So here the Kakha Gaganga is a good trade. No? Good trade meaning is a no, this is an English word, no? Good trade. No? Kantaja, Pali is a wako. Pali is a Kantaja. Kan no Kantaja. No? Kantaja. No? Kantaja. No? Kantaja is right there in the stroke. Ya, jadi untuk grup yang pertama ya, grup K ini sebenarnya di masing-masing grup ini dibedakan berdasarkan di mana suara itu muncul gitu ya. Jadi contohnya grup yang pertama grup K ini itu lima-limanya itu muncul dari suaranya itu dari tenggorokan ya. Jadi dalam bahasa Pali adalah kantaja. Kanta itu artinya adalah tenggorokan, ja itu dilahirkan ataupun muncul dari. So in the stroke, know the tan. So tan cannot go to the stroke. So this no consonant and vowel. So consonant alone cannot arise. We need the vowel also. This sound, no, this consonant they arise in the stroke. They each other touching like that. No, this no Chitija Patui and Kamaja Patui they strike here. No?
Kamaja Patui and Chitija Patui. Ya, jadi kata Sedo sebenarnya kalau huruf mati saja ya itu sebenarnya tidak bisa bunyi sendiri gitu ya. Jadi makanya dia membutuhkan dipasangkan dengan satu huruf hidup misalkan A gitu ya. Jadi K dengan A jadi K gitu ya. Itu grup yang K ini lima-limanya itu muncul dari tenggorokan gitu ya. Jadi kata saya kalau menurut Abhidhamma yaitu sebenarnya ada dua rupa yang muncul ketika mengeluarkan suara ini yaitu adalah citaja rupa dan kamaja rupa. Rupa yang muncul dari pikiran dan juga rupa yang muncul dari kama. So every sound arises stretching to Kamaja Patui and Chitija Patui, but different places. Ya, jadi kata Sedo setiap suara itu munculnya dikarenakan ada dua rupa ini yaitu unsur tanah yang muncul dari kesadaran ataupun cita japatawi dan juga unsur tanah yang muncul dari kama ataupun kama japatawi. Tapi dua ini mereka itu bergetar ataupun menyentuh di tempat yang berbeda. Another is Taluja, plated. Taluja. Taluja is a blood test. So this translation is not familiar for you, I think. This come from the grammatical terms like that. This very special tense. Ya, jadi untuk grup yang kedua ini adalah grup Ca ya, grup Ca ada 5. Nah ini disebut grup suara yang munculnya itu dari langit-langit mulut gitu ya. Jadi tanpa menempelkan lidah Anda ke langit-langit mulut tidak mungkin bisa muncul suara ini yaitu cak cak jajanya ini ya. Jadi kata saya ini dalam bahasa Pali adalah taluja ya. Talu itu adalah langit-langit mulut, ja itu adalah lahir. Jadi lahir dari langit-langit mulut. So they are five words. They are slowly they're moving like that. So kawa is right there and there's true, right? After that, little bit up, little bit up. At that time, this touch can go this place. The end or the upper mark like that. Ja, cha, ja, ja, nya. Akang, azang mà biết no? Azang, no? Azang mà biết no? Akang, azang mà biết no? Azang mà biết no? Thấy mục, okay. Ya, jadi dari 5 kelompok yang tadi ya, kelompok K, kelompok Ca, kelompok Ta, dan kelompok Pa, itu masing-masing dibedakan dari di mana letak suara itu muncul, dilahirkan dari mana. Seperti yang tadi kalau grup yang pertama, grup K, itu dimunculkan dari tenggorokan ya. Lalu grup Ca itu munculnya dari langit-langit mulut gitu ya. Nah, jadi nanti makin ke belakang, makin ke grup kelima itu makin ke depan. Jadi nanti ke arah ke gigi, lalu ke bibir dan sebagainya. Another is Mudaja, cerebrus. No? So a little bit up at the neck, reach to the little bit near the mouth like that. No? So like da ta da nya, right? No? So at the time, use the tongue, the top of the tongue also touching to the about. No? Da ta da na. No? This is service. Right? Service, yeah. Service. Yeah. I don't know. Okay, let's research. Okay. Na su na tu me na. When the end is, for example, so the T for the T. No. Step by step, go. No, you finish. Oh, okay, go. Ya, jadi grup yang ketiga, grup Ta ya. Grup Ta ini disebut sebagai mudhaja ya. Mudha ini sebenarnya kepala ataupun langit-langit. Tapi perbedaannya di sini dia langit-langitnya sedikit lebih depan daripada yang grup Ca itu. Jadi dia di antara tengah-tengah mulut dan
gigi. Jadi tengah-tengah situ lidah itu harus menyentuh ke atas, menyentuh ke langit-langit. Jadi bukan tak, tapi tak, tak. Jadi ada agak sedikit kayak orang India gitu ya. Tak, tak. Okay, now is a dente, no? Number 4. Dente is a dente jale. Dente. So this towel was very easy, no? So this time touch to the teeth. Ta ta da da na. Very easy this one, no? Ya, lalu grup keempat ini adalah grup ta ya. Grup ta ini adalah disebut sebagai danta ja. Danta itu adalah gigi, ja itu dilahirkan, jadi muncul dari gigi. Jadi untuk mengucapkan ini sebenarnya sama seperti bahasa Indonesia biasa ya, yaitu tata dadana gitu ya. Jadi di sini tanpa menyentuhkan lidah ke gigi, tidak mungkin bisa muncul suara ini, tata dadana. Kalau ingin dicoba silahkan. So last one is a otaja. Ota is a this lip called otaja. Liver. So yeah, liver. So there is otaja is a right in the lip. No lip. No? Just pa 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 ba ma like, right in the lip. No? Ya, lalu grup yang terakhir, yang grup huruf mati terakhir adalah grup pa ya. Grup pa ini adalah grup yang disebut sebagai othaja ya. Otha ini artinya adalah bibir ya. Ja itu dilahirkan, jadi dilahirkan dari bibir. Jadi untuk mengucapkan huruf mati ataupun huruf dari grup yang ini dia harus menutupkan dua atas bibir dan bawah bibir gitu. Tanpa menutupkan bibir itu tidak mungkin bisa muncul suara ini. Okay, this class consonant vega, no 35, no, you know now the 35 consonant right there, please. No? Okay. Ya, jadi ini sekarang kita sudah mengetahui ada 5 grup yang terisi dari 25 huruf mati. But not yet enough. No, have to know that, no, hard consonant and subconsonant. No, hard consonant meaning is no, naturally, no, they are sound a little but hard. Soft consonant meaning is sound is big but soft. Little bit soft. This called hard. No, hard called gosa Pali. Soft is agosa. No, yeah, right there. Hard is agosa. Sorry, soft is gosa. Gosa and agosa. Ya, jadi selain kita mengetahui 25 huruf mati tadi ya yang dibagi menjadi 5 kelompok, kita juga harus mengetahui dari 25 huruf ini juga dibagi menjadi dua kelompok yang lain lagi, yaitu adalah kelompok huruf mati yang keras dan kelompok huruf mati yang lembut gitu ya. Jadi contohnya ini ya, kalian bisa lihat di layar. Untuk yang huruf mati yang keras itu adalah ka, ka, ca, ca, ta, ta, pak, tak, tak, pak, pak ya. Ini dikatakan bahwa huruf mati ini secara alamiahnya itu dia lebih keras daripada huruf yang lain gitu ya. Sementara untuk grup yang sisanya, grup 15 yang sisanya itu disebut sebagai huruf mati yang lembut gitu ya. Jadi walaupun dia suaranya keras tapi dia itu biasanya secara alami lebih lembut daripada grup yang 10 yang tadi. Therefore, sang go is automatically big. Go because this pain and soft, right? Therefore, sang go. If we say go, the go is a big sound, but soft, no. But at the time, no. At the time, more important is aspirates and non-aspirates, no. Every soft consonant also both non-aspirate and not aspirate. So hard consonant also non-aspirate and it is not follow this rule, Kamawaja are not successful. No. So for example, ka is a normal like that. Ka at the time we call the Pali called Danita. No. Yeah, aspirate is called Danita. Non-aspirate is a Sitila. No. But for Indonesian people, no problem. They automatically had Sitila Danita. Ka, ka, ga, nga. They automatically had this sound. No? Ka, ga, nga. So
So this ka and kha are different sound like that, no? Even though they are hard consonant, no? Ka and kha. So like yasa ne khamati, kha, kha. Kha little bit has a little bit strong sound, stress sound like that, no? So especially had a little bit stress sound, no? Ya, jadi contohnya kata Sedo ketika bacakan kamawaca sunatu me bante samko ya samko. Nah, ini ko ini biasa cenderung walaupun suaranya besar tapi dia lebih lembut gitu ya pelafalannya gitu. Jadi selain itu juga dari 25 huruf yang tadi yang kita bahas huruf mati itu juga dibagi menjadi ada yang apa ya mengeluarkan mengeluarkan angin atau tidak mengeluarkan angin gitu ya. Jadi contohnya ka dan ka gitu ya. Kalau ka itu ya tidak keluar angin dari mulut gitu ya. Tapi kalau ka ya itu ada keluar angin. Begitu juga ga dan ga itu kan berbeda ya. Jadi mungkin kalau untuk orang Indonesia itu jauh lebih mudah ya karena kita pelafalannya bisa bisa tepat gitu. Tapi ya harus diperhatikan ketika membaca kamawaca itu ya. Contohnya misalkan kama dan kama itu berbeda gitu. Jadi harus diperhatikan pelafalannya dengan benar. So everywhere this second and this second, no, this second and number 4, no, these two are have to careful, no, everywhere got, no. So in the kawe, ka and ga, no. In the jawe, cha and ja, jana ja, no. Upe ja yo, upe ja yo like that. No, this tha and da, no, no. This tha and da, no. This pa and ba, no. Bande, suna, do me, bande. So this second and 4 have to careful always, no? Ya, jadi kata Sedau untuk pembedaan ini ya harus dibedakan dengan jelas gitu ya, khususnya pada saat pelafalan, khususnya yang bagian yang mengeluarkan angin gitu ya. Jadi ka dan ga dan ca dan ja itu harus jelas. Misalkan perbedaan jana dan jana itu berbeda gitu ya. Lalu ta dan da, tak, ta dan da, ta dan da, dan pa dan pa ini harus jelas pelafalannya. So everywhere last consonant called the nasal sound, Pali called Veganda, no? Vega anda, Oh, no? Nasal sound, no? Nasal sound we call the, no? Veganda, no? Vega anda, no? Ending, yeah. This everywhere that ending has, no, last consonant called the nasal sound, no? Ya, di lima terakhir yang belum kita bahas tadi. Tadi kan ada 25 ya. Jadi 20 yang pertama itu dibagi menjadi yang yang mengeluarkan angin dan yang tidak mengeluarkan angin. Sementara yang 5 terakhir itu adalah yang dikatakan menggunakan disebut sebagai waganta. Waganta itu artinya akhir dari suatu kelompok gitu ataupun akhir dari suatu suku kata. Jadi yang termasuk di kelompok ini itu kadang mereka itu bisa menjadi akhir dari suatu suku kata, suatu kalimat ataupun suatu suku kata. Nasal sound meaning is we need this nasal sound, nasal. So air coming from the nose at the time. This coming nasal sound, no? Ya lima kata terakhir itu juga kadang disebut sebagai suara hidung ya. Jadi untuk mengucapkannya membutuhkan suara hidung. Jadi antara angin keluar dari hidung ataupun seperti ada getaran dari dalam hidung untuk bisa mengucapkan kata-kata ini. So today this 35, you remember or not? Ya kata saya hari ini 25 ini kalian hafal atau tidak? So repeat after me, no? Coba kita baca sama-sama ya. Sama saya ulangi setelah saya bilang. Ka, ka, ga, ga, nga, ja, cha, ja, ja, nya, ra, ta, ra, da, na,
ta, tha, da, na, pa, pa, ba, ma. Okay, itu dia dah. Hmm.